Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Yanto, Bapak Webi, dan juga Bapak Endra Kuswaya sebagai perwakilan dari konsuler KJRI Hamburg. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengurus berkas-berkas yang berhubungan dengan keimigrasian, visa, dan juga paspor kepada beliau. Seperti misalnya mengenai legalisasi, mungkin apa ya? Kemudian visa tinggal, kemudian juga surat perjalanan. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum lapor diri, silakan, inilah saat yang tepat untuk lapor diri. Oh iya. Yang saya hormati Pak Endang dan rekan-rekan bapak-bapak dari tim konsuler KJRI, saya patut mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada KJRI Hamburg karena sepanjang sejarah PPI Göttingen merequest untuk permohonan pelayanan konsuler, alhamdulillah sampai hari ini kita tidak pernah ditolak. Dan ketika kita meminta, selalu pasti tim konsuler bersedia datang untuk ke sini karena memang jumlah kita yang relatif selalu lebih banyak daripada kalau ke Hamburg hanya pengen main katanya nggak mau ke KJRI-nya karena pengennya KJRI-nya katanya supaya kegiatan PPI rame lagi katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat datang di acara ini. Ini adalah event tahunan PPI Göttingen. Pada hari ini kita akan melakukan secara tidak formal saling bersilaturahmi, bertemu kembali. Beberapa bulan kita sibuk dengan aktivitas masing-masing. Hari ini kita sedikit bergembira dan bisa saling bertemu, sapa kembali sesama kita warga Indonesia. Ini juga satu kemudahan dan fasilitas yang disiapkan oleh PPI untuk menjadi media bagi warga untuk saling bertemu, sapa kembali. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa di hari ini juga selain pelayanan konsuler, akan ada talk show. Kita mendesain format penyampaian informasi ini berbentuk talk show agar menjadi lebih ringan dan menjadi lebih fleksibel untuk disampaikan informasinya. Pembicara talk show ini sengaja kita undang Ibu Konsul Jenderal Hamburg. Beliau akan bicara lebih makro dan Pak dari kedutaan besar kita sebenarnya waktu itu meminta untuk lebih pada skop pendidikan, tapi karena ada miskomunikasi antara dan Pak Agusnya juga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau dinas di Indonesia, maka kemudian Pak Siswo datang untuk menyampaikan informasi tersebut. Insya Allah kompleksitas informasi itu menjadi lebih berharga untuk kita nanti, untuk kita dengarkan bersama. Acara yang tidak kalah pentingnya hari ini Bapak Ibu sekalian adalah kita akan memilih ketua periode baru yang tentunya sudah pasti bukan saya lagi. Karena kalaupun ada yang meminta, saya secara prerogatif telah mengaturnya di tata tertib untuk tidak boleh memilih kembali ketua PPI yang sudah pernah. Dan kalau ada pengurus-pengurus sebelumnya yang juga keberatan, silahkan diakomodir di tata tertib pemilihan nanti. Ada hal yang ingin saya garis bawahi di pemilihan ini. Tradisi kita di Göttingen adalah tradisi kekeluargaan. Tidak ada intrik-intrik politik seperti yang berlangsung di kepartaian Indonesia. Kita sangat menjunjung tinggi asas silaturahmi dan kebersamaan. Olehnya, siapapun yang terpilih di hari ini sebagai ketua PPI, itulah calon ketua kita untuk periode 1 tahun ke depan dan kita harus mensupport dia. Jenderal KJRI Hamburg, Ibu Marina Estella Anwarbey dan Dr. Siswono Pramono sebagai Wakil Duta Besar RI di Jerman. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tema ini memang cukup menarik ya. Kalau mengkut dari
kunjungan Bapak Presiden yang baru-baru saja ke Berlin itu disebutkan mungkin ke depan harus lebih banyak lagi yang studi ke luar gitu ya, terutama ke Eropa. Tetapi apakah benar memang harus lebih banyak, misalnya salah satunya di bidang teknik dan ekonomi politiknya udah kebanyakan, apa benar gitu ya. Terus apa kaitannya dengan persaingan global, mungkin juga nanti bisa disinggung, atau memang ada isu-isu lain yang menarik yang itu bisa kita diskusikan. Untuk lebih mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Ibu Marina untuk menyampaikan pandangannya mengenai karena mahasiswa dalam penelitiannya banyak sekali, mungkin kita saling melengkapi. Jadi kalau saya boleh mulai, bahwa mungkin kita sendiri melihat ya bahwa di dalam abad ke-21 ini banyak terjadi perubahan yang sangat cepat, baik di bidang politik, ekonomi maupun teknologi. Politik mungkin kalau kita yang melihat terakhir adalah perubahan di Timur Tengah, di mana suatu negara yang tadinya dulu stabil, tapi mungkin karena mereka sudah merasa kaum mudanya itu terlalu lama dipimpin oleh yang rejim yang otoriter, mungkin jadi terjadi pergolakan. Kemudian juga ada perubahan-perubahan yang semua mungkin sudah tahu di ekonomi yang diawali dengan Amerika dan Eropa, dan sementara juga di Asia terjadi perkembangan di mana ada negara-negara yang mulai dianggap sebagai suatu kemajuan. Dan juga Indonesia sejak tahun 98 juga sudah mengalami, dan sekarang sudah dianggap negara demokratis terbesar nomor 3 dunia. Nah, ditilik dari Kementerian dari Politik Luar Negeri untuk mengatasi perubahan-perubahan yang sangat cepat itu, kita mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, itu problemnya. Saya pernah penelitian di Danau Toba, yaitu tragedi Danau Toba. Tapi untung sekarang sudah ada konsorsium Danau Toba, itu contoh yang bagus. Sebelum konsorsium Danau Toba, ada sampai dari Sumatera, ada dari daerah kawasan Toba, tolong. Lombok. Mana itu? Nah itu, saya kesana Mas. Danau Toba itu. Nah, ceritanya kan itu ada 5 kabupaten ya, kita lihat ya. 5 kabupaten. Nah itu ada 1 kabupaten Mas, itu getol sekali mengembangkan yang namanya ikan patin. Yang bagus, ikan patin kan permintaan dari Singapura tinggi. Nah kabupaten sebelahnya itu mengembangkan enceng godok untuk industri furniture. Nah ikan patinnya sama enceng godok orang akur. Nah sebelahnya lagi apa? Asahan kan? Bikin bendungan, enceng godok butet di bendungan. Terus kacau balu kayak gitu. Itu baru 1 danau kan? Nah, kita perlu suatu pemikiran pengurus, atau tepatnya lebih bisa disebut laporan kerja pengurus PPI Göttingen periode 2012-2013. Saya mewakili rekan-rekan pengurus yang ada ingin menyampaikan garis besar kerja kami selama 1 tahun periode itu, yang nantinya juga bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu sekalian kalau ada yang perlu ditanyakan. Ini tim kerja PPI Göttingen, ada divisi kajian strategis dan pendidikan. Robek. Mas Edi yang jurusan merobek. Kalau robek dia cakep. Maksudnya apa? Iya. Yang kedua, saudara Anan. Oh Anan. Anan lagi. Kita sepakat ya, kalau ada yang menuliskan nomor itu dianggap tidak sah, karena yang kita terima itu Anan lagi. Saya menyeramkan. Belum selesai. Berikutnya, ini kalau dikasih kode begini kelihatannya sudah ada amplop ini. Anan coy.